Kenapa, Di? Sekarang aku mau ngomong sama kamu bisa? Apaan sih kok nanyanya gitu? Kamu kan sahabat aku ya, boleh lah. Mau ngomong apa emangnya? Jadi gini Sekar, aku mau minta bantuan sama kamu. Aku mau minjem uang untuk modal usaha aku. Aku mau minjem 50 juta. 50 juta? Kalau 50 juta aku nggak bisa, Di. Soalnya ya karena kan aku juga harus muterin uangnya buat toko aku ini. Tapi kalau 5 juta gimana? Gak usah kamu ganti. Aku kesini bukan minta ya. Aku kesini minjem. Ya aku tahu. Tapi kalau uang segitu aku nggak ada. Aku nggak bisa untuk saat ini. Dasar kamu ya pelit, sombong. Kamu nggak ingat dulu? Di saat kamu susah siapa yang bantuin kamu? Aku yang selalu ada untuk kamu sekarang. Kamu tenang dulu, Di. Jangan marah-marah. Astagfirullahaladzim. Mas! Mas! Ya ampun. Mas. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, banyak bunga. Tuh, ada 7 rupa, terus ada kain kafannya lagi. Perbuatan siapa ya? Aku juga nggak tahu, Bu. Tiba-tiba udah di sini. Ini bukan perbuatan iseng. Tapi orang itu pasti mau neror. Dasar kamu ya pelit, sombong. Kamu nggak ingat dulu di saat kamu susah siapa yang bantu kamu? Aku selalu bantu kamu sekarang. Apa jangan-jangan ini perbuatan dia ya? Jadi waktu itu dia itu pernah minjem uang 50 juta ke aku, Mas. Tapi aku nggak bisa ngasih. Aku cuma bisa ngasih itu 5 juta. Tapi dia marah. Dan dia sempat ngancam aku. Tapi sebentar deh. Aku nggak yakin kalau ini perbuatan dia. Kalian berdua kan sahabatan. Ya aku nggak mau nuduh juga sih, Mas. Kan kita belum punya bukti. Udah gini aja deh. Besok aku pasang CCTV. Jadi kalau nanti ada yang teror lagi di rumah ini, kita bisa dapat rekamannya, ya. Kamu? Ngapain kesini subuh-subuh? Oh, jangan-jangan kamu yang selama ini neror aku? Yang taruh kembang 7 rupa di sini? Kain kafan? Kamu jangan tuduh aku ya. Lagian juga ngapain sih aku taruh kain kapan di situ? Ya karena kamu itu kesel sama aku nggak minjemin uang ke kamu, makanya kamu teror aku. Seenaknya aja ya kamu nuduh aku. Lagian juga kenapa kamu digituin? Karena apa? Karena banyak yang benci sama kamu. Ada apa sih? Ada apa? Pagi-pagi bikin masalah aja. Kamu ngaku. Kamu ngapain Pasti. kesini sama? Kamu itu ya udah nuduh aku sembarangan, terus bikin aku jatuh, dan tangan aku terluka. Aku nggak terima ya, Sekar. Aku akan balas semua ini. Kamu tuh ya, nuduh sembarangan aja sama orang, sampai dia itu berani ngancam kamu. Kalau nanti dia kesini dan cari masalah lagi gimana? Aduh, Van. Ibu udah gak kuat nih sama kelakuan istri kamu ini. Sekar, seharusnya kamu bisa jaga emosi dong. Kalau dia udah jatuh kayak gitu, terus terjadi apa-apa, gimana? Mas, Jangan. Mas. Kebetulan ada suami Bu Sekar. Sekarang ini, Bu Sekar mengalami kanker usus stadium awal. Tapi masih bisa disembuhkan dengan cara kemoterapi, Pak. Insya Allah penyakitnya bisa sembuh. Saya tinggal dulu, Pak. Makasih, Dok. Terima kasih, dokter. Ya ampun. Sekar, kamu sekarang sudah kena kanker ya? Makin susah dong kamu punya keturunan. Van,
lebih baik kamu talak Sekar. Cari wanita yang lebih baik, yang lebih pantas untuk jadi istri kamu. Ibu nggak pantas bicara seperti itu. Justru dengan kondisi Sekar sekarang ini, Sekar butuh kita. Enggak, aku nggak akan meninggalkan Sekar dalam kondisi seperti ini. Kamu nggak mau ngelanjutin lagi kemoterapinya? Mas, tolong. Aku nggak mau kehilangan calon bayi kita, Mas. Ya harusnya kan emang begitu. Kamu harus bisa mempertahankan kandungan kamu. Dan ibu gak mau tahu. Sampai kamu itu pun harus meregang nyawa. Yang penting buat ibu dapat cucu. Tega banget ibu ngomong gitu ke aku, Bu. Ibu tuh sudah keterlaluan, toh. Ibu nggak pantas berbicara seperti itu. Sekar itu lagi sakit, Bu. Kamu tahu sendiri kan? Kalau ibu dari dulu nggak suka sama istri kamu ini. Lebih baik kamu tuh dulu nikah sama Laras. Anak teman ibu. Dan itu lebih pantas. Sekar, jangan marah dulu ya. Aku bisa jelasin kok. Tenang. Kamu pikir aku bisa tenang, Mas? Kamu tahu sendiri kan gimana sikap dia ke aku? Sekarang kamu malah ketemuan sama dia di belakang aku. Aku bisa ketemu sama dia, itu karena dia maksa buat ketemu sama aku. Lagian kita ketemu itu cuman dia mau bilang terima kasih aja sama aku. Terima kasih buat apa? Emang kamu ngasih apa ke dia, Mas? Jadi aku minjemin dia uang dari hasil tabungan kita. Uang dari tabungan kita? Mas, aku nggak habis pikir. Kamu seenaknya ngasih uang ke dia tanpa sepengetahuan aku. Mas, aku ini istri kamu loh, Mas. Dan itu bukan uang kamu aja, Mas. Sekar, dengar dulu penjelasan aku. Aku minjemin dia uang, itu demi kamu. Demi aku? Supaya dia itu nggak jahat lagi sama kamu. Justru apa yang kamu lakukan itu malah nyakitin aku, Mas. Kamu seenaknya aja ngasih uang ke orang. Kamu ini anggap aku apa? Aku ini istri kamu, Mas. Iya, ya udah aku minta maaf. Aku janji aku nggak akan ngulangin lagi. Tempatnya bagus. Mas Irfan. Sekar. Apaan ini? Hah? Kamu bilang sama aku kamu mau ngecek barang di toko. Tapi sekarang apa? Ini bukan kebetulan kan? Aku lihat semuanya kalian berdua berpasangan di sini. Kalian berdua ini pacaran. Jawab. Sekar, tenang. Jangan teriak-teriak. Malu tau gak? Ini tempat umum. Gitu. Lihat. Orang nggak beremetin kamu. Bisa gak sih saya emosi? Apa yang kamu lihat itu gak seperti apa yang kamu pikirkan. Semuanya salah dia. Dia yang goda aku. Dan perasaan aku juga lemah. Ya gimana ya? Kalau kamu jadi istri yang benar, nggak mungkin kan suami kamu lari ke aku. Diam kamu ya. Kamu itu nggak tahu apa-apa.
Dan kamu, Mas, saat ini aku lagi berjuang untuk mempertahankan anak yang dalam kandungan aku ini. Tapi apa yang kamu lakukan? Apa? Demi anak ini putusin dia. Iya. Tapi kamu tenang dulu. Iya. Mulai sekarang, aku putusin kamu. Aku pilih sekarang. Dan aku minta tolong sama kamu, tolong jangan pernah ganggu aku lagi. Mas nggak bisa gitu dong, Mas. Pulang. Mas. Sekar. Ini semua gara-gara Sekar. Aku bakal bikin hidup dia nggak tenang. Dan aku bakal bikin dia dan anak dia menderita. Kamu kenapa nangis? Cucu saya baik-baik aja kan? Hah? Tadi aku ngelihat Mas Irfan sama dia bermesraan di kafe, Bu. Diam-diam ternyata mereka punya hubungan belakang aku. Aku benar-benar gak nyangka Mas Irfan tega sama aku. Alah, cuma segitu aja. Lagi pula kamu itu yang salah, sok sibuk. Jadi lupa kewajiban seorang istri. Jadi ibu nyalain aku. Jelas-jelas Mas Irfan yang salah, Bu. Dia yang udah pacaran di belakang aku. Ibu masih belain anak ibu ketimbang aku. Heh, di mana-mana seorang ibu pasti bela anaknya, bukan menantu. Ngerti kamu?